Mas Andrianto dari Biokimia IPB. Jadi pada materi ini kita akan pelajari tentang pemurnian lipid ya. Ini adalah bagian dari mata kuliah Teknik Analisis Biokimia. Ya, sekedar mengingatkan bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dan bisa like juga untuk melihat info-info baru tentang biokimia. Oke, pada pertemuan ini kita akan pelajari tentang isolasi dan pemurnian lipid. Nah, lipid itu sendiri adalah biomolekul yang berbeda dari biomolekul yang lain, dalam artian lipid ini tidak larut di dalam air, tapi larut di dalam pelarut nonpolar. Sedangkan tiga biomolekul yang lain, yaitu asam nukleat, karbohidrat, dan protein, itu semua larut di dalam pelarut polar ya. Jadi memang berbeda. Nah, oleh karena itu juga teknik pemurnian dan isolasinya akan berbeda dan khas untuk lipid ini. Baik, bagaimana memurnikan lipid? Yang pertama adalah tentu saja karena kita bekerja dengan makhluk hidup, dengan sel hidup ya, biokimia. Yang pertama adalah menghancurkan sel itu sendiri, yaitu homogenisasi. Jadi homogenisasi ini adalah teknik untuk menyiapkan suatu jaringan ya, jaringan organ, jaringan sel dihancurkan dan dibuat menjadi suatu bentuk larutan atau campuran yang homogen. Apa tujuannya? Agar bisa disaring, dipisahkan, ya, dikantasi pada proses-proses selanjutnya. Nah, bagaimana proses homogenisasi? Itu ada beberapa. Yang pertama, yang paling sederhana itu adalah yang namanya blender. Ya, dengan blender. Nah, tapi blender ini memiliki kelemahan, yaitu blender ini akan menghasilkan panas ya, karena gesekan pada pisau dan sampel. Sehingga kalau kita menggunakan untuk enzim-enzim atau kita ingin mengisolasi lipid-lipid yang mudah sekali rusak karena panas, ini tidak bisa dilakukan. Nah, blender umumnya dilakukan ya untuk sampel-sampel yang keras, seperti misalnya dari kayu-kayu atau batang dari tumbuhan. Itu kita bisa lakukan dengan blender ya, dengan wheel mill, blender yang dari stainless steel ya. Itu bisa. Nah, kemudian yang kedua namanya Potter LVM. Oh iya, blender ini juga bisa dilakukan untuk jaringan-jaringan yang lunak seperti hati gitu, dengan menyesuaikan kekuatan mata pisaunya. Tapi itu tadi, kalau hati kan banyak enzim segala macam, rentan sekali untuk rusak. Yang kedua namanya homogenizer Potter LVM. Jadi ini bentuknya ada batang gelas seperti tabung reaksi, tapi dalamnya itu kasar ya, bukan halus. Nah, kemudian ada batang pengaduknya yang juga memiliki permukaan kasar. Nah, ini kemudian ditekankan kepada sampel, ditarik, tekan, tarik sampai sel-selnya itu hancur. Jadi seperti ini. Nah, biasanya homogenizer Potter LVM ini dipakai untuk sampel-sampel yang berupa jaringan yang liat, seperti misalnya jaringan pembuluh darah. Itu kan sangat alot ya, liat. Usus, nah itu alot. Kalau kita ekstraksi pakai blender juga tidak bisa halus. Ya, makanya kita pakai manual Potter LVM. Nah, di Potter LVM ini kelebihannya adalah karena ini dari kaca, kita bisa simpan dulu di kulkas atau kita rendam di dalam penangas es, sehingga sepanjang prosedur ekstraksi, sel yang diekstrak tetap berada pada suhu dingin. Ini kelebihannya. Ya, sehingga kalau kita ingin enzim-enzim atau lipid-lipid lain yang mudah rusak, itu tidak akan terjadi. Nah, selanjutnya French press. French press menekan sel secara fisik melalui suatu lubang yang sangat kecil, sehingga sel akan hancur dan menyisakan organel-organel penyusun sel tersebut. Nah, yang selanjutnya ini sonikasi. Sonikasi adalah menggetarkan sel dengan gelombang ultrasonik, sehingga sel itu seperti dikocok-kocok dengan cepat, akhirnya membrannya pecah dan semua isi sel keluar. Oh iya, terkait segi keamanan, sonikasi ini sebetulnya kurang aman bagi penelitinya ya. Terutama misalnya untuk ibu hamil, ini harus hati-hati ya. Kalaupun untuk orang normal juga, karena sonikasi menggunakan frekuensi tinggi, direkomendasikan pakai headset atau sumbat telinga, menggunakan sumbat telinga atau kapas untuk mengurangi efek negatif dari sonikasi ya. Jadi kalau tadi saya sampaikan, kalau ibu hamil gimana, itu kan sel sedang tumbuh membelah.
Kalau itu disonikasi bisa lepas itu selnya. Nanti akan terjadi pertumbuhan sel misalnya yang tidak diinginkan ya. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah menghancurkan deterjen dengan penambahan menghancurkan sel dengan penambahan deterjen atau pelarut organik. Ya, jadi sebagaimana kita tahu bahwa lipid larut di dalam pelarut organik atau pelarut nonpolar. Nah, dengan larutnya lipid ini otomatis membran sel akan hancur, isi sel akan keluar semua. Nah, ini menyebabkan juga terjadinya proses yang namanya homogenisasi. Cuman deterjen ini ada kelemahannya ya. Deterjen itu akan membentuk misel yang ukurannya besar. Kalau pelarut organik ada kelemahannya juga. Sebagian protein itu justru akan rusak dengan pelarut organik. Dan kemudian untuk beberapa pelarut organik pada tahap akhir pemisahannya dengan lipid itu agak sulit. Ya, nah, kemudian ini ya. Homogenisasi jaringan ini adalah proses untuk preparasi jaringan sampel untuk penelitian lebih lanjut. Proses homogenisasi melibatkan sel yang akan dihancurkan, kemudian memecahkan sel dan mengeluarkan semua isi sel. Itu proses dari homogenisasi. Nah, kemudian alat yang didesain untuk homogenisasi ini banyak digunakan di lab-lab atau fasilitas khusus ya, dan teknik khusus itu dikembangkan untuk sel yang khusus. Jadi contohnya misalnya tadi saya sampaikan ada sel otot, sel hati, sel pembuluh darah, sel usus. Beda teknik homogenisasinya karena sifat selnya beda. Kalau sel hati misalnya itu kan sangat lembut, kita blender aja udah hancur itu. Tapi kalau sel otot itu lebih alot tuh, lebih alot. Tapi masih bisa mudah hancur. Yang sulit itu misalnya sel usus, itu kan sangat liat ya, alot. Sel pembuluh darah juga sama. Jadi memang kalau makin alat ya makin susah ya. Seperti itu biasanya kita pakai Potter LVM ya, itu manual sambil mengasah otot lengan gitu ya. Dan karena manual harus waspada terhadap homogenisasi sampel, artinya dilihat jangan sampai ada nanti sampel-sampel sel-sel yang masih berupa potongan besar-besar atau potongan kecil-kecil ya, yang selnya itu belum hancur. Itu jangan sampai seperti itu. Jadi harus dipastikan bahwa sel yang dihancurkan betul-betul sudah menjadi homogenat. Ya, kemudian istilah homogenisasi ini meliputi banyak arti. Seperti pencampuran itu disebut homogenisasi. Pengadukan juga disebut homogenisasi. Ya. Emulsifikasi ya, mencampurkan larutan dua fase disebut juga sebagai proses yang namanya homogenisasi. Secara umum homogenisasi ini adalah membuat sampel ya menjadi satu fasa, sehingga kita tidak bisa bedakan lagi kalau misalnya sel dengan pelarut tuh selnya mengendap di bawah kalau sentrifuge. Kalau udah dihomogenisasi ya larut, sitoplasma pecah keluar bercampur dengan pelarut. Jadi itu adalah proses dari homogenisasi. Nah, dengan menerapkan prosedur homogenisasi yang benar, maka komponen dari sampel yang ingin kita peroleh itu masih berada dalam konformasi yang benar dan memastikan bahwa sifat fisika dan sifat kimianya tidak berubah selama proses preparasi ini gitu. Jadi jangan sampai membuat proses preparasi yang kemudian merusak sampel. Ya, seperti misalnya kita mau menganalisis ya terkait dengan lipid, salah satunya adalah misalnya MDA ya, MDA. Ingin menganalisis malondialdehid. Apa sih malondialdehid? Malondialdehid itu adalah lipid yang teroksidasi atau asam lemak yang teroksidasi. Banyaknya asam lemak tidak jenuh ya, teroksidasi. Asam lemak tidak jenuh ini teroksidasi menghasilkan senyawa malondialdehid. Yang senyawa ini punya fungsi sebagai radikal bebas ya. Nah, malondialdehid ini tentu akan bertambah seiring dengan kalau kita misalnya sampel kita mengalami proses pemanasan, dibiarkan terlalu lama ya, nanti malondialdehidnya nambah. Jadi nanti hasil analisisnya kacau, ada error positif ya. Jadi itu harus kita cek juga gitu ya. Nah, selanjutnya ada beberapa variabel yang penting untuk mempertimbangkan dalam mendesain homogenizer atau penghancur sel.
Contohnya tipe valve ya, atau katup atau penyaring dari proses homogenisasi yang tadi French press ya. Terus kemudian tekanannya. Ya, kalau terlalu besar misalnya ya, molekul-molekul lain juga bisa hancur. Terlalu kecil tidak tersaring, selnya tidak pecah. Jadi ini harus diatur dengan baik. Tahap-tahap disrupsi sel. Nah, ini juga penting untuk diperhatikan. Kemudian viskositas dari sampel. Perhatikan bahwa sampel lipid itu biasanya bersifat memiliki viskositas yang cukup tinggi ya. Lipid kan seperti minyak, itu lebih kental daripada air. Kemudian suhu. Banyak juga lipid yang rusak pada suhu-suhu tinggi atau suhu tertentu. Jadi kita harus cek suhu berapa yang mau kita kerjakan. Nah, ada 4 jenis proses homogenisasi. Yang pertama homogenisasi mekanis, yang kedua ultrasonik, yang ketiga Presto, yang keempat adalah homogenisasi dengan memanfaatkan tekanan osmotik dan lisis deterjen. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama homogenisasi mekanik. Namanya juga mekanik, berarti secara fisik penghancurannya. Ini digunakan rotor stator. Rotor itu yang berputar, stator itu yang diam. Nah, di stator itu ada kisi-kisi yang nanti rotornya berputar memecah sampel. Jadi kalau yang sudah pecah itu akan melewati kisi-kisi itu. Adalah tipe homogenisasi terbaik di lab ya. Kalau di departemen biokimia kebetulan kita tidak pakai ini rotor stator ya. Ini bisa menghomogenisasi sampel dari volume 10 mikroliter sampai kepada volume 20 liter. Tergantung tip atau ujung dari rotor tersebut. Dan kekuatan motor atau kekuatan dinamo yang menyokong kerja rotor stator tersebut. Nah, tips dari homogenizer ini bisa dibersihkan dan sterilisasi. Kemudian panas yang terbentuk pada proses ini cukup tinggi atau lumayan lah, sedang. Sehingga membutuhkan pendinginan eksternal ya, karena gesekan antara rotor stator itu. Nah, sample loss ini lebih sedikit dibandingkan French press. French press itu yang ditekan secara fisik tadi. Dan sampel yang sedikit juga bisa dilakukan homogenisasi. Selama operasi kecepatan rotor pada inti homogenizer bisa mencapai 30.000 rpm. Nah, kemudian proses ini bisa diulang selama beberapa kali sampai homogenat yang dihasilkan itu betul-betul halus atau sesuai karakteristik yang diinginkan. Contohnya untuk jaringan-jaringan yang lunak ya, seperti otot, hati, jaringan dada ya, bukan dada sih, mamei ya, jaringan kelenjar mamei itu cepat antara 10 sampai 30 detik. Ya, itu bisa dihomogenisasi. Tapi kalau jaringan keras seperti jaringan lemak ya yang alot atau tadi pembuluh darah, usus, itu perlu waktu yang lebih lama. Nah, ini prinsip dari rotor stator. Jadi alatnya kayak gini ya. Di ujungnya sini ada, di dalamnya itu ada yang berputar, di luarnya itu ada yang diamnya. Jadi stator. Di dalamnya ini berputar. Ya mungkin kalau yang udah pernah pakai mirip seperti blender tangan ya, hand blender yang dicelup-celup ke jus itu, zeret untuk diaduk. Bukan blender yang teko itu, bukan. Jadi mirip seperti blender tangan. Yang kedua adalah homogenizer ultrasonik. Nah, ini kita pakai di biokimia. IPB ada homogenizer ultrasonik, ada beberapa kecepatan juga. Jadi itu intinya dari sel itu biasanya kita taruh di gelas atau di wadah lain. Nanti batang ultrasoniknya kita masukkan ke situ, tapi nggak sampai tercelup, agak sedikit menggantung di atasnya. Nanti akan dipancarkan gelombang ultrasonik yang akan memecah sel dengan prinsip getaran frekuensi tinggi. Jadi sel itu digetarkan, dikocok dengan cepat sehingga selnya akan pecah. Ya, ultrasonic homogenizer sering juga disebut disintegrator atau sonifikator ya.
atau kita juga sering sebut sonikator. Sonikator. Ya, ini cara kerjanya dengan listrik yang akan menghasilkan getaran frekuensi tinggi. Nah, fungsinya macam-macam sih sebetulnya, bukan cuma buat ngancurin sel. Untuk ekstraksi juga kadang kita pakai ya. Kemudian ya kalau menurut saya sih untuk yang homogenizer tipe ini safety-nya tuh kurang, jadi saya sendiri pribadi jarang pakai ya, karena itu tadi gelombang tingkat tinggi itu minimal bisa merusak ini pendengaran ya. Dan ultrasonic homogenizer ini biasa dipakai untuk menghomogenisasikan jaringan yang sifatnya lunak seperti otak, darah, hati, atau suspensi bakteri. Banyak yang pakai ini. Tapi kalau suspensi ragi nggak bisa, karena ragi itu keras. Kayak Saccharomyces ya, itu keras, nggak bisa pakai ini. Nah, ini apa namanya, homogenizer ultrasonic ini ada yang vertikal, ada yang horizontal kayak gini. Kita di Biokim adanya yang vertikal. Nah, selanjutnya freeze-thaw homogenization, homogenisasi secara beku cair. Jadi proses ini memanfaatkan pembentukan kristal es di dalam sel. Jadi saat kristal es itu terbentuk, maka air kan mengembang, es mengembang. Padahal kristal es itu tajam. Nah, karena tajamnya itu dia bisa menyayat membran sel yang tidak mengalami pengembangan karena terdiri dari lipid. Jadi dibekuin dia sayat, dicairkan lagi, beku cair, lama-lama selnya rusak. Oleh karena itu kalau kalian menyimpan sampel-sampel hayati ya di dalam freezer, perhatikan bahwa kalau baru dikeluarkan taruh di desikator, dan sebisa mungkin udah sekali keluar udah nggak masuk lagi. Caranya gimana kalau mau dipakai lagi? Misal punya sampel 20 mili, kita bagi jadi 20, pindahkan ke Eppendorf 1 mili. Jadi sekali kita kerja, kita ambil yang 1 mili tadi, nggak usah dibalikin lagi. Sisanya yang 19 mili di kulkas. Jangan 20 mili itu keluar masuk freezer, maka itu akan merusak sampel. Ya, sehingga sampel itu kualitasnya akan berbeda. Jadi kalau bahan alam seperti itu, sekali keluar udah, kalau bisa jangan masuk lagi. Metode ini cepat, efektif, murah ya. Tapi memang impurities atau tingkat homogenisasinya tidak sebaik metode yang tadi. Ya, kalau yang tadi itu bisa betul-betul homogen, ini kadang masih kurang homogen. Nah, yang terakhir adalah metode osmosis dan lisis deterjen. Ya, jadi metode ini memanfaatkan interaksi membran sel dengan pelarut luar yang akan merusak membran sel tersebut. Ya, proses lisis sering digunakan pada sel darah, kemudian berguna dalam mengekstrak RNA ya, karena nukleolus itu sendiri juga terdiri atas suatu membran yang juga akan rusak saat dia kena deterjen. Ya. Jadi nukleolus juga akan rusak kalau dia kena deterjen. Nah, kemudian juga membran atau dari nukleolus itu DNA itu punya protein lagi yang namanya nukleoprotein ya. Nukleoprotein ini adalah protein yang berikatan dengan asam nukleat. Nah, sebagaimana protein, dia juga kadang berinteraksi dengan deterjen. Itu kelemahannya. Kemudian bergantung kondisi, osmotic lysis ini kadang juga bisa dilakukan untuk beberapa sel bakteri. Nah, ini adalah ilustrasi apa yang akan terjadi kalau sampel lysis sel kita kasih deterjen. Jadi deterjen ini akan mengikat komponen-komponen dari lipid ya, dari membran sel kalau masih ada. Kalau sudah dipisahkan sebelumnya ya berarti nggak ada ya. Akan mengikat protein-protein integral. Kalau protein terlarut enggak, tapi protein integral. Ya. Termasuk protein yang mengikat DNA, nukleoprotein akan lepas oleh deterjen. Sehingga DNA akan berdiri sendiri. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa sentrifus nih. Kita sentrifus, maka misah DNA-nya ke bawah, kan DNA berat. Nah, misalnya yang ada proteinnya itu ke atas. Nah, jadi yang mengendap adalah DNA. Nah, ini kita bisa saring lagi. Jadi seperti itu untuk deterjen. Nah,
Kemudian yang terakhir terkait dengan metabolit sekunder, sekarang banyak sekali penelitian dan saya juga beberapa kali menemukan interpretasi hasil yang salah ya dari kakak-kakak kelasnya. Jadi yang pertama terkait dengan saponin. Saponin ini larut di pelarut nonpolar dan polar. Jadi biasanya bisa ditemukan di mana aja. Yang kedua steroid. Steroid itu yang pertama beberapa sterol larut dalam air untuk membentuk misel. Ya, dia larut dalam air. Ya, berarti di ekstra air terdetek nggak? Nggak terdetek. Kan larut pak. Kenapa nggak terdetek? Karena kita akan saring dengan kertas saring. Nah, misel itu ukuran partikelnya besar karena tadi contohnya aja ini ya, ini misel. Ini ukurannya besar nih karena ini molekul bergabung. Banyak molekul jadi satu namanya partikel. Partikel itu besar sehingga tidak nembus kertas saring. Harusnya dia tidak ada di sampel nonpolar. Jadi misalnya kayak ekstrak heksan harusnya nggak ada, harusnya ya. Kalau ada itu berarti dipertanyakan hasilnya. Yang kedua triterpenoid. Triterpenoid itu adalah getah. Harusnya kalau bukan ekstrak nonpolar ya nggak ada getah itu. Kalau ekstrak air triterpenoidnya positif itu dua yang salah. Yang pertama nyaringnya nggak bersih, kertas saringnya jebol. Yang kedua pelarutnya nggak benar. Ya, misalnya airnya udah terkontaminasi dengan pelarut nonpolar. Jadi itu. Oke, untuk lipid mungkin materinya itu cukup sekian. Nanti silahkan belajar lagi dan kalau ada pertanyaan boleh langsung di komentar di bawah ini. Demikian saya tutup untuk kuliah kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.